Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakura Mutiadi Setiawan dengan NIM Gen 0024111 dari kelompok A1 dengan Aslab Mas Komang. Nah, saya akan membuat laporan praktikum anatomi blok 2.2 dengan materi core atau jantung. Nah, core atau jantung ini dia itu letaknya yaitu ada di mediastinum inferior yang media. Nah, dia itu dieratkan pada kavitas torakis pada gambar sebelah kanan, dia itu dengan corpus sterni oleh ligamen sternoperikardiaka. Nah, terus dengan proses sipoideus dia itu dilekatkan oleh ligamen perikardiaka yang warna merah. Terus dia dengan diafragma dia itu dilekatin oleh ligamen perikardioperinika yang warna hijau, dan dengan vertebrae dia itu dilekatin oleh ligamen vertebroperikardiaka. Nah, untuk batas jantung sendiri, jantung itu ada di memiliki batas kanan atas, kanan bawah, kiri atas dan juga kiri bawah. Untuk yang kanan atas dia itu ada di batas SIC2 linea parasternalis yang dextra. Nah, untuk yang kiri atas dia itu di SIC2 linea parasternalis yang sinistra. Nah, untuk kanan bawah dia itu di SIC4 linea parasternalis yang dextra. Terus yang kiri bawah dia di SIC5 linea midclavicularis sinistra. Nah, ini tempat dari si apex cordis. Nah, kita lanjut ke struktur eksterna dari jantung. Nah, dia itu kan dari eksternanya dia ada atrium dextra, ada ventricle destra, dan juga atrium sinistra dan juga ventricle sinistra. Nah, setiap core itu dia itu dapat diidentifikasikan dengan adanya apex. Jadi apex itu adalah bagian yang paling menonjol pada jantung. Nah, dia itu ada 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis yang anterior, fasies diaphragmatica dan juga fasies pulmonalis. Nah, basisnya biasanya mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya dia itu mengarah ke panggul kiri, ke kiri bawah di SIC5 linea midclavicularis yang sinistra. Nah, fasies sternocostalis dia itu terutama dibentuk oleh ventriculus dextra dan juga atrium dextrum yang diantaranya terdapat sulcus anterioventricularis, dan pada pinggir kirinya juga disusun oleh auricula sinistra. Untuk fasies diaphragmatica dia itu terutama dibentuk oleh ventricle yang dextra at sinistra yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diaphragmatica. Terus di situ ada fasies pulmonalis, dia itu dibentuk oleh ventricula sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmonalis sinister dan juga atrium dexter untuk pulmo yang dexter. Oke, lanjut ke skeleton torus. Jadi skeleton torus atau rangka jantung dia itu berperan sebagai isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan juga ventrikelnya itu terjadi secara terpisah, sehingga kontraksi ventrikel dan atrium dia itu dapat terjadi secara berurutan. Nah, Fasciculus AV atau bundle of His yang melalui annulus fibrosus adalah satu koneksi antara myocardium atrium dan juga myocardium yang ventrikel. Nah, jadi skeleton cordis itu tempat melekatnya si myocardium sebagai kerangka jantung. Nah, dia itu tempat pelekatan dari katup jantung sebagai juga isolator impuls antara atrium. Nah, dia itu ada annulus fibrosus, terus dia ada trigonum fibrosus yang warna ungu. Nah, langsung aja ya, dia itu ada
4 cincin fibrosa. Nah, yang anulus-anulus di situ kan ada yang warna hijau. Nah, dia itu ada 4 anulus fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventriculare, orificium aortae, dan orificium truncus pulmonalis. Dia itu ada 4 anulus atrioventricular yang destra dan juga yang sinistra, terus ada anulus valva aorta dan juga anulus trunci pulmonalis. Untuk trigonumnya dia itu ada 2 di situ, ada trigonum fibrosum sinistra dan juga trigonum fibrosum yang sinistrum. Untuk Seton cordis paling cuman itu. Nah, masuk ke internanya, di struktur interna dari jantung. Nah, dia ada atrium dan juga ada ventrikel. Nah, bagian halus pada atrium itu disebut dengan sinus venarum cavarum. Nah, bagian kasarnya dia disebut dengan musculus pectinati. Nah, bagian halus dan kasarnya ini pada atrium dextra dia itu dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan juga sulcus terminalis di bagian luar. Nah, di situ juga ada fossa ovalis dan juga peninggian dari fossa ovalis dikelilingi oleh limbus fossa ovalis. Itu yang lingkaran ditunjuk sebelah kiri atrium. Nah, terus ada ostium ave destra, terus ada ostium sinus coronarius, ada ostium vena cava inferior. Nah, ostium sinus coronarius dia akan menjadi valvula de Bessi, kalau yang cava inferior dia akan menjadi valvula Eustachi. Ventricle destra. Nah, untuk ventriculus destra ini dia itu terdiri dari satu ruangan kasar yang disusun oleh trabecula carnae. Dia itu ada 3 jenis trabecula carnae, yaitu ada musculus papillaris, dia itu akan menuju chorda tendinea, terus ada trabecula septomarginalis, terdapat bundle of His, terus ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalamnya. Terus di situ ada ostium trunci pulmonalis, yaitu menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Nah, lanjut ke atrium yang sinistra. Dia itu terdiri atas sinus venarum cavarum atau sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Terus di situ ada ostium ave sinistrum, yaitu menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Terus di situ ada fossa ovalis dan juga valvular foramis ovale. Nah, dia itu akan dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis yang dextra, 1 buah vena pulmonalis yang sinistra dan sinistra superior, dan juga 1 buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Nah, lanjut ke ventricle yang sinistra. Dia itu membentuk apex cordis yang tadi di SIC 5. Nah, dia itu membentuk apex cordis, dia itu miokardiumnya lebih tebal dibandingkan yang lain. Terus dia ada ostium aorta, dia itu menghubungkan dengan aorta. Nah, kenapa miokardium yang ventrikel kiri dia itu lebih tebal? Karena ventrikel kiri dibandingkan kanan dia itu lebih tebal karena dia itu fungsinya untuk melawan tekanan tinggi, yaitu untuk memompa ke seluruh tubuh. Oke, lanjut untuk vaskularisasi jantung. Jadi dia itu pertamanya dia itu mendapat suplai darah dari. Oke, lanjut ke vaskularisasi. Nah, untuk vaskularisasi dia itu dari aorta ascendens, dia itu akan bercabang menjadi 2, menjadi arteri koronaria yang sinistra dan juga arteri koronaria yang dextra. Nah, arteri koronaria yang dextra dia itu akan bercabang menjadi ramus nodus SA, ramus marginalis dextra dan juga ramus interventricularis posterioris atau PDA. Nah, yang sinistra dia itu akan bercabang menjadi ramus interventricularis yang anterior atau LDA. Terus ada bercabang lagi menjadi ramus circumflexus, ramus interventricularis bercabang menjadi rami lateralis. Terus yang circumflexus dia itu menjadi ramus marginalis yang sinister. Oke.
Nah, jantung itu dia akan, dibungkus oleh perikardium. Jadi apa itu perikardium? Dia itu merupakan kantung fibrosa yang membungkus jantung dan pangkal pembuluh-pembuluh besar layaknya pleura dan, pada pulmo. Nah, dia itu, terdiri dari 2, ada perikardium yang fibrosum dan juga perikardium yang serosum. Nah, perikardium fibrosum dia itu letaknya di eksternal, dia itu tersusun dari jaringan fibros, dia itu fungsinya untuk melindungi kor, membatasi gerak kor, menjaga kor agar tetap pada tempatnya. Nah, terus ada yang perikardium yang, serosum, berarti dia itu lebih, distal, lebih internal, dia itu di dalam. Dia itu terdiri atas 2 lapisan, ada yang lamina parietalis, perikardii dan juga lamina visceralis yang perikardii. Nah, yang melapisi kor langsung langsung dia itu merupakan lamina visceralis yang perikardii. Nah, di antara 2 itu tuh ada yang namanya ruangan yang berisi cairan seros, itu dinamakan dengan kavitas perikardii, sesuai pada gambar. Mungkin sekian yang dapat saya, sampaikan, jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.